Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Steven, sebuah konsep kecerdasan berdasarkan faktor genetik. Perkenalkan, nama saya Latif Kurnia Desianto. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi mengenai Steven. Di antara ketujuh orang yang dapat Anda lihat ini, siapakah yang paling cerdas? Bisa jadi Anda memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, atau kita menyebutnya mereka cerdas di bidangnya masing-masing. Misalnya, Habibie cerdas dalam membuat pesawat dan Ronaldo cerdas dalam bermain sepak bola. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan Habibie lebih cerdas dari Ronaldo. Kita harus melihat bidangnya apa dulu. Begitu juga dengan Anda. Anda pun juga memiliki kecerdasan di bidang tertentu. Kondisi kecerdasan kita hari ini atau fenotip 100% kita sebetulnya terdiri dari 20% faktor genetik dan 80% faktor lingkungan. Di mana faktor genetik ini adalah faktor bawaan yang tidak mungkin berubah, dan faktor lingkungan yang 80% itu terbentuk karena lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan pergaulan kita. Itulah yang membentuk mesin kecerdasan kita saat ini. Coba Anda bayangkan ketika genetik Anda 20% bergerak ke arah kiri, kemudian lingkungan Anda 80% bergerak ke arah kanan. Apa yang terjadi? Bisakah Anda mendapatkan 100% kita, atau bisakah Anda mendapatkan kecerdasan yang optimal? Tentu jawabannya tidak bisa, karena arahnya berbeda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah menyesuaikan lingkungan kita dengan kecerdasan genetik kita. Kenapa? Karena kecerdasan genetik tidak bisa berubah. Sehingga prinsipnya 20% itulah yang harus mempengaruhi 80%. Bagaimana cara Anda mengetahui kecerdasan genetik yang Anda miliki? Inilah jawabannya. Letak mesin kecerdasan itu ada di dalam otak. Untuk mengetahui mesin kecerdasan yang kita miliki, tentunya kita harus mengetahui belahan otak mana yang dominan. Dan untuk mengetahui drive kecerdasan yang kita miliki, kita harus mengetahui lapisan otak yang dominan. Dan Steven membantu kita untuk mengetahui kedua hal tersebut, yaitu mana mesin kecerdasan kita dan mana drive kecerdasan kita secara genetik. Tingkat fitrah diri menurut teori strata genetik. Yang pertama, kelima hal ini tidak mungkin berubah, yaitu jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive kecerdasan, kapasitas hardware, dan golongan darah. Kelima-limanya adalah hal yang tidak akan berubah karena itu adalah faktor bawaan. Kalau kita lihat, mesin kecerdasan dan drive kecerdasan ada di atas kapasitas hardware. Di sini kapasitas hardware mengacu kepada IQ. Kalau misalnya kita umpamakan dengan sebuah laptop, di mana kapasitas hardware ini adalah sebuah prosesornya, sebuah RAM-nya, sebuah kekuatan hardware-nya. Sementara mesin kecerdasan dan drive kecerdasan ini mengacu kepada operating system yang ada di laptop. Anda bayangkan apa yang terjadi ketika operating system di laptop yang Anda miliki adalah Windows, kemudian Anda menginstal aplikasi untuk Mac. Tentunya tidak akan berjalan sehebat apapun hardware laptop yang Anda miliki. Begitu juga dengan kita. Dengan Steven membantu kita untuk mengetahui operating system kita. Agar apa?
agar aplikasi atau software yang diinstal ke dalam diri kita itu dapat bekerja secara optimal dan hardware-nya dapat bekerja semaksimal mungkin. Itulah fungsinya mengetahui mesin kecerdasan dan drive kecerdasan. Mesin kecerdasan itu ada 5. Yang pertama adalah sensing, kemudian yang kedua adalah thinking, yang ketiga intuiting, yang keempat feeling, dan yang kelima adalah instinct. Dimana kalau kita jadikan satu disingkat itu menjadi sebuah kata yaitu Stephen. Jadi Stephen ini adalah sebuah singkatan dari kelima mesin kecerdasan yang dimiliki manusia. Kita semua memiliki kelima-limanya, tetapi ada salah satu dari kelima ini yang paling dominan, dan yang dominan inilah menjadi pemimpin untuk mesin kecerdasan yang lainnya. Masing-masing mesin kecerdasan memiliki kehebatan yang berbeda-beda. Misalnya sensing kehebatannya di fisiknya, thinking di logikanya, intuiting di kreativitasnya, feeling di komunikasinya, dan insting di keserbabisaannya. Artinya dengan kita mengetahui apa mesin kecerdasan kita jadi bisa tahu kehebatan kita. Seperti tadi Ronaldo hebatnya di area sepak bola, kemudian Agnes Monica di bernyanyi dan lain sebagainya. Jadi kita akan bisa tahu di mana posisi keunggulan kita. Begitu juga dengan cara belajar. Setiap mesin kecerdasan memiliki cara belajar yang optimal, dan satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Orang dengan mesin kecerdasan sensing, cara belajarnya yang paling optimal adalah dengan cara menghafal. Sementara orang thinking, cara belajar optimalnya dengan cara melogikakan atau menghitung. Sedangkan intuiting dengan mempolakan, feeling dengan mendengarkan, dan insting dengan rangkuman. Ketika Anda memiliki buah hati putra-putri Anda, ternyata hasilnya adalah dia orang sensing gitu ya, tetapi Anda menyuruhnya belajar dengan cara mendengarkan seperti orang feeling. Nah, ini artinya kurang optimal. Bisa jadi ketika mereka sensing, mereka cukup dengan menghafal 1-2 jam sudah langsung bisa. Ketika kita memaksakan cara belajar orang feeling kepadanya, tentu saja dia akan lebih cepat bosan, kemudian menjadi tidak optimal, sehingga prestasi yang didapatkan juga menjadi kurang optimal. Begitu juga untuk menyenangkan hatinya. Masing-masing kecerdasan memiliki cara menyenangkan hati yang berbeda-beda. Sensing dia menyukai barang, hadiah, atau benda real. Sementara thinking dia menyukai sesuatu yang sedang dia butuhkan. Intuiting dia membutuhkan sebuah apresiasi terhadap pencapaian atau gagasannya. Sementara orang feeling dia membutuhkan pelukan, kehangatan, cinta. Sementara orang insting dia membutuhkan silaturahmi, kumpul-kumpul, dan makan-makan. Sudah kebayang? Kalau misalnya Anda mengetahui mesin kecerdasan orang-orang di sekeliling Anda, tentunya Anda dapat menyenangkan hatinya, lebih menyenangkan hatinya dengan cara yang optimal, yaitu dengan memberikan apa yang mereka butuhkan. Baik itu untuk orang tua Anda, keluarga Anda, anak Anda, atau lingkungan terdekat yang Anda miliki. Masing-masing mesin kecerdasan memiliki fokus yang berbeda-beda. Sensing dia fokusnya kepada penampakan, thinking fokusnya kepada hal-hal teknis, intuiting fokusnya kepada idenya, imajinasinya, feeling dia fokusnya kepada persahabatan, sementara insting fokusnya adalah kepada peranannya. Di sini apa perlunya sebuah fokus? Anggap saja ada sebuah barang yang sama. Masing-masing orang dengan mesin kecerdasan yang berbeda-beda tentu melihat barang yang sama ini dari sisi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena fokusnya berbeda. Contohnya, orang sensing melihat suatu barang dari penampakannya, bentuknya yang langsung terlihat mata itu seperti apa. Sementara orang thinking melihat suatu barang dari hal teknisnya, entah membuatnya, entah fungsinya, dan lain sebagainya.
Itulah kenapa terkadang dalam memberikan komentar dalam sebuah barang, sebuah pandangan, setiap orang itu bisa berbeda-beda karena fokusnya tidak pada hal yang sama. Begitu juga dengan kebiasaannya. Sensing hobinya adalah bermain, thinking hobinya serius, intuiting hobinya usil, feeling hobinya santai, dan insting hobinya nimbrung. Nah, sehingga Anda tidak perlu kaget kenapa ketika Anda bertemu dengan seseorang hobinya usil aja atau serius saja, atau misalnya sukanya bermain, atau serba woles ya, atau santai, dan atau ada juga yang suka nimbrung. Nah, tentu saja ini dipengaruhi oleh mesin kecerdasannya yang berbeda-beda. Dengan kita tahu mesin kecerdasan mereka, tentu saja kita jadi bisa lebih mentoleransi atau kita lebih mengenal mereka karena kita tahu bahwa itu adalah paket yang sudah ada dalam dirinya. Masing-masing mesin kecerdasan memiliki modal yang berbeda-beda. Feeling modal utamanya adalah koneksi, intuiting modal utamanya adalah gagasan, thinking modal utamanya kepandaian, sensing modal utamanya kesempatan, dan insting modal utamanya adalah adaptasi. Dan masing-masing mesin kecerdasan memiliki kekuatan utama yang berbeda-beda, di mana agar kita menjadi optimal, kita bisa mengasah kekuatan utama yang dimiliki oleh masing-masing mesin kecerdasan ini. Setelah tadi kita membahas tentang mesin kecerdasan, berikutnya kita masuk ke sebuah pembahasan yang bernama drive kecerdasan. Mesin kecerdasan, kita jadi mengetahui mesin kita apa gitu ya, sensing, thinking, intuiting, feeling atau insting. Kemudian drive kecerdasan adalah kita belajar atau kita mengetahui bagaimana cara menggerakkan mesin kecerdasan tersebut. Drive kecerdasan ada dua macam, yaitu introvert dan extrovert. Disimbolkan dengan huruf I dan E kecil, di mana sifatnya itu adalah netral dan dia adalah berdasarkan genetik dan hanya sebagai kemudi. Drive kecerdasan ini berbeda ketika dengan fenotip atau sifat. Kalau misalnya Anda lagi tes IQ, setelah tes IQ kemudian ada tes juga kepribadian, introvert atau extrovert, tertutup atau terbuka. Nah, di sini kalaupun hasil drive kecerdasan Anda adalah introvert, bukan berarti Anda orang tertutup. Karena kita tidak sedang mengetes hal tersebut. Begitu juga ketika ekstrovert, bukan berarti Anda orang yang terbuka. Nah, apa maksud dari introvert dan ekstrovert dalam drive kecerdasan di Stephen? Inilah perbedaannya. Untuk introvert, sumber stimulinya adalah dari dalam dirinya. Falsafah hidupnya adalah diancam atau anti neraka dan cara memotivasinya adalah ditantang. Sementara ekstrovert, sumber stimulinya adalah dari luar dengan falsafah hidup diiming-iming atau mencari surga dan cara motivasinya adalah difasilitasi. Sebagai contoh, ketika Anda menggerakkan orang introvert gitu ya dengan menggunakan falsafah hidupnya antara belajar dan makan. Nah, untuk introvert kita bisa mengatakan kalau misalnya kamu tidak belajar, kamu tidak dapat makan. Nah, bahasa kasarnya diancam gitu ya. Kalau misalnya ekstrovert, kita bisa mengatakan kamu akan dapat makan setelah kamu belajar. Jadi makan adalah sebagai hadiahnya. Gitu ya. Jadi intinya adalah hal yang sama ketika kita menyampaikan dengan cara yang berbeda, itu hasilnya bisa berbeda. Nah, itulah perbedaan introvert dan ekstrovert. Ini adalah beberapa tokoh yang sudah pernah tes Stephen. Ada yang Anda kenal dari foto-foto yang ada di depan layar Anda? Ini adalah contoh beberapa hasil tes dari beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Bapak Farid Poniman, FE atau Feeling Extrovert, kemudian Bapak Jamil Azaini, FI, Bapak Indrawan Nugroho, IE, Habib Rizik, TE, A. Ajim, SI, Ustadz Yusuf Mansur, Insting, dan Ari Ginanjar, SE.
Kalau kita lihat ada yang namanya mesin kecerdasan atau MK dan ada drive kecerdasan, kita singkat DK. Gabungan dari keduanya akan membuat yang menjadi personality genetic atau PG. Nah, PG ini adalah gabungan dari mesin kecerdasan dengan drive kecerdasan sehingga muncul singkatan SI, SE, TI, TE, II, IE, FI, FE, dan IN. Nah, ini adalah personality genetic hasil tes Stephen. Pertanyaan berikutnya, yang manakah saya? Mungkin dari pemaparan di depan Anda sudah mulai menebak-nebak apa mesin kecerdasan yang saya miliki. Tapi pada kenyataannya ketika dalam sebuah forum gitu ya, kemudian kita minta mereka untuk menebak apa mesin kecerdasan mereka dan kemudian kita cross check dengan hasil tesnya. Ternyata di lapangan yang berhasil menebak mesin kecerdasannya dengan benar dan drive kecerdasannya dengan benar setelah dikomparkan dengan hasil tes itu kurang dari 30%. Kenapa bisa seperti itu? Tentu saja kita kembali ke awal tadi bahwa 80% adalah faktor lingkungan, 20% adalah faktor genetik, sehingga jati diri kita yang sebenarnya bisa jadi tertutup oleh faktor lingkungan kita. Bagaimanakah cara mengetahui genetik? Ada 3 macam cara. Yang pertama adalah tes DNA, yang berikutnya adalah retina mata, yang berikutnya adalah tes sidik jari. Dan saat ini Stephen menggunakan tes sidik jari untuk mengetahui genetik dari kecerdasan yang kita miliki. Kenapa? Karena lebih terjangkau dan lebih cepat. Bagaimana cara melakukan tes Stephen? Yang Anda butuhkan adalah 10 jari tangan. Kemudian kita akan melakukan scan, dari laptop akan memproses datanya, dan setelah itu nanti akan keluar hasilnya. Tidak sampai 5 menit. Jadi tesnya hanya 1 menit, ditempel-tempel semua 10 jari kita. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya dalam 5 hingga 10 menit kemudian. Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah tes Stephen? Ada banyak sekali hal yang akan dapat kita ketahui, mulai cara belajar, potensi dasar, penyemangat belajar, orientasi hidup, sifat khas, dan segala macam yang dapat Anda lihat. Jadi Anda akan mendapatkan penjelasan ini. Seperti halnya dokter, ada yang namanya dokter umum dan ada yang namanya dokter spesialis. Begitu juga di Stephen. Jadi di Stephen itu juga ada spesialis atau tematik tertentu. Ada yang learning, teaching, parenting, couple, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah spesialisasi yang ada di Stephen sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Perlukah Anda untuk melakukan tes Stephen? Jawabannya adalah tidak perlu. Jika Anda menganggap bahwa ini ada sebuah gambar biji-bijian berbagai macam bibit-bibitan benih gitu ya. Apa yang terjadi ketika Anda memberikan pupuk dan air dengan jumlah yang sama kepada semua bibit yang ada ini? Bisakah mereka tumbuh dengan optimal kalau mereka mendapatkan air dan pupuk yang sama? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena ada bibit yang membutuhkan air sedikit, ada yang membutuhkan air banyak, ada yang membutuhkan pupuk sedikit, ada yang membutuhkan pupuk banyak. Bagaimana dengan manusia? Bibit aja dia berbeda-beda perlakuannya supaya dia tumbuh optimal. Bisakah kita memberlakukan manusia semuanya sama? Contoh berikutnya, mungkin Anda kenal dengan Nikta Gina. Hasil tesnya dia adalah insting dan saat ini profesinya awalnya dia seorang dokter umum. Tapi
Mana yang lebih Anda kenal? Nikta Gina sebagai dokter umum atau Nikta Gina sebagai entertainer? Tentunya Anda lebih mengenal Nikta Gina sebagai seorang entertainer. Nah, itulah salah satu fungsi Steven. Dengan Steven, Anda bisa mengetahui diri Anda lebih awal, sehingga Anda dapat menghemat biaya yang akan Anda gunakan untuk melakukan pengembangan diri. Kira-kira berapa biaya yang sudah dikeluarkan Nikta Gina untuk belajar menjadi dokter? Bisa ratusan juta? Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tes Steven dulu, kemudian tahu dia lebih nyaman sebagai seorang entertain, nah tentunya akan lebih optimal jika dia langsung belajar di dunia seni. Dan tentunya ongkos atau biaya yang dikeluarkan tidak sebesar menjadi dokter. Nah, disitulah kadang kita menyebutnya stupid cost. Kemudian bayangkan jika Anda ingin berlomba dengan sesuatu. Misalnya, kita berikan contoh. Ada seekor ikan dan ada sebuah pesawat terbang. Bagaimana cara ikan agar menang lomba dari sebuah pesawat terbang? Jawabannya adalah tentu ajak pesawat terbang lomba berenang. Ketika Anda ikan, Anda ingin menang dari pesawat terbang, maka ajaklah pesawat untuk lomba berenang. Tentu saja, sehebat apapun pesawat, kalau diajak berenang akan kalah dengan ikan, karena air bukanlah habitat pesawat. Jangan sampai Anda katakanlah seekor ikan, tetapi Anda mengajak lomba terbang pesawat terbang, sehingga Anda akan lebih susah untuk mendapatkan kemenangan. Dengan mengetahui mesin kecerdasan Anda dan drive kecerdasan Anda, tentunya Anda akan mengetahui keunggulan Anda, sehingga memudahkan Anda untuk mencapai kesuksesan dengan lebih mudah. Rasakan jika Anda sudah menemukan karpet merahnya dengan melakukan tes Steven. Yang pertama, Anda tidak akan salah dalam melangkah. Anda juga dapat mengurangi stupid cost karena Anda tahu di mana Anda harus mengembangkan diri. Dan tentu saja Anda dapat memenangi kesuksesan dengan lebih mudah. Di sini Anda akan dapat menghemat tenaga, pikiran, dan uang. Terutama, Anda akan menghemat waktu yang tidak bisa Anda gantikan, karena waktu yang berlalu tidak dapat diulang kembali. Bahkan nyewa waktu aja kita tidak bisa. Jika ada Anda pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp yang tertera di depan. Atau jika Anda ingin melakukan tes Steven, Anda juga dapat menghubungi kami di WhatsApp yang tertera. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.